Gus Miftah memberikan sambutan hangat dalam sebuah pertemuan yang juga dihadiri oleh calon presiden dan wakilnya, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Namun sebelumnya, bagaimana ceramah kebangsaan versi full Gus Miftah? Di dalam memberikan sambutan hangatnya tersebut, mari dukung dan atau berinfak dengan mendukung subscribe, lalu tekan tombol lonceng cinta untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin didoakan para kiai Jawa Timur jadi pasangan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Doa tersebut mereka dapatkan saat menghadiri Istiqohasah Nasional dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara di Gedung Olahraga Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2023, malam. Hadir dalam agenda tersebut sejumlah kiai terkemuka di Jatim diantaranya, Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Gus Miftah Yogyakarta, Kiai Haji Suyuti Toha, Pengasuh PP Mansyaul Huda Tegal Delimo Banyuwangi, Kiai Haji Mas Mansur, Pengasuh PPET Tauhid Surabaya, Kiai Haji Imam Bukhori, Madura, Kiai Haji Imam Mawardi, PP Al-Azhar Tulung Agung, Kiai Haji Toham Masum, Pengasuh PP Al-Islah Bondowoso, Kiai Haji Imam Hodri, Pengasuh PP Matlahbul Ulum Sumeneb, Kiai Haji Moh, Tamrin Ali, Jember, Kiai Haji Makrus Ali, Pasuruan, Kiai Haji Syafiq Rafi'i, Bangkalan, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Sidoarjo, dan sejumlah kiai lainnya. Dalam acara itu, banyak daripada para tokoh yang memberikan sambutan, mulai dari Kiai Haji Syamsuri, Gus Miftah, dan para tokoh utama lainnya. Yang menarik perhatian adalah, sambutan hangat dari Gus Miftah. Dia bercerita tentang firasat Ronggowarsito yang akan jadi presiden di Republik Indonesia ini. Sontak, ceramah Gus Miftah mendapatkan apresiasi dan tepuk tangan para hadirin yang hadir. Selain itu, Gus Dur juga pernah mengatakan soal Prabowo ini. Hal itu menjadikan Prabowo semakin bersemangat. Karena itu, kepada para tokoh dan masyarakat yang hadir saat itu, dia menyampaikan ucapan terima kasih telah mendukungnya untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Saya punya mbah di Ponorogo, namanya Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, yang nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak 3, yang pertamanya Imadarum adalah mbah saya, kemudian punya adik namanya Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu punya murid, namanya Ronggowarsito. Ronggowarsito. Satu saat Ronggowarsito pernah menuliskan, kalau Ronggowarsito itu jangan dibilang ramalan, karena beliau adalah seorang santri. Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Yang santri lain yang dimiliki oleh Mbah Hasan Besari adalah Ontowiryo. Nama lahirnya Ontowiryo. Setelah ngaji di Tegalsari bersama Mbah Hasan Besari, nama komplit Ontowiryo ini adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Nah, yang mau saya ceritakan adalah Ronggowarsito pernah mengatakan demikian. Indonesia itu akan dipimpin oleh 7 model macam kepemimpinan. Yang pertama, menurut Ronggowarsito, sekali lagi, kalau yang berbicara Ronggowarsito itu bukan ramalan. Karena man ata arafan au kahinan fasodaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau yang ngomong dukun itu ramalan. Oh tenan, itu ramalan. Nah, Ronggowarsito pernah mengatakan demikian. Ini namanya firasat bagi saya. Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Beliau bilang apa Bapak Ibu? Yang pertama, Indonesia itu akan dipimpin oleh model kepemimpinan dengan bahasa besarnya adalah Satrio Mukti Wibowo, Satrio Kuncoro, Murwo Kuncoro. Seorang kesatria yang sangat terkenal. Tapi mohon maaf, sering dipenjara. Kalau kita ngomong ini dengan gampangnya, kita bisa menyebut nama Pak Soekarno.
satrio yang sering dipenjara. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ronggo Warsito menyebutkan Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar. Seorang kesatria yang sakti, dia berwibawa, tapi akhirnya jatuh oleh rakyat. Orang langsung menganggap ini Pak Soeharto. Jadi kok saya mikir, kok Presiden Indonesia itu belakangnya O, depannya Su. Saya berpikir, saya lebih suka manggil Pak Prabowo ini bukan Prabowo, tapi Subianto. Mungkin perlu ruatan Pak Prabowo ya ini. Subianto. Soekarno Soeharto. Mukti Wibowo kesandung kesampar. Kemudian yang berikutnya adalah Satrio Jinumput Sumelo Atur Gawe Wirang. Seorang kesatria yang dia tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi Jinumput. Pak Harto menyatakan mengundurkan diri, kemudian Jinumput meminta Pak Habibie untuk menjadi presiden. Tapi salah satu kemudian yang dicatat oleh sejarah adalah Sumelo Atur Gawe Wirang. Gara-gara kebijakan referendum Timur-Timur hilang dari Indonesia. Kebijakannya membuat malu bangsa Indonesia. Salah satu kekurangannya. Kemudian yang keempat, Indonesia akan dipimpin oleh model dan tipe kepemimpinan Satrio Lono Topong Rame Wutongi Deri Jagat. Satrio Lelono, seorang kesatria yang sering berkelana keliling dunia jadi presiden untuk meyakinkan eksistensi bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong itu masih belum paham, tapi begitu Wutongi Deri Jagat, orang yang tidak bisa melihat tapi bisa keliling dunia, kita langsung teringat dengan nama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Satrio Lelono Topong Rame Wutongi Deri Jagat, Gus Dur. Dan saya termasuk orang yang sangat mengidolakan Gus Dur. Karena bagi saya, orang yang tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Saya ingat Pak Prabowo, Gus Dur itu zaman Orde Baru pernah dicurigai sama pemerintah. Gus Dur rapat dengan para kiai, datang intelijen ngawasi rapatnya Gus Dur. Gus Dur bilang sama kiai, para kiai mulai sekarang takallum bil lughatil arabiyah. Kita bercakap-cakap pakai bahasa Arab. Intelnya pulang Pak, ditanya sama komandannya. Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan itu. Kemudian yang kelima, tipologi pemimpin Indonesia adalah Satrio Piningit Hamung Tuh. Seorang kesatria Piningit yang dia mendapatkan nama besar karena bapaknya orang besar. Maka kita mengenal dengan nama Megawati Soekarno Putri. Hamung Tuh. Hamung Tuh itu tukulan Pak, kalau bahasa Jawanya. Tukulan bapaknya, karena bapaknya orang besar, anaknya jadi besar. Ibu Megawati. Apapun, beliau tetap orang yang memberikan banyak sumbangsih untuk bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya yang nomor 6, Indonesia akan dipimpin oleh model kepemimpinan Satrio Hamboyong Gapone Gapuro gelar kloso tanpa nglenggai. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro gelar kloso tanpa nglenggai. Seorang kesatria yang mulai mampu menata tatanan pemerintahnya, tetapi mohon maaf, tuduhannya macam-macam. Gelar kloso tanpa ngelenggai. Kenapa bisa nata negara tidak bisa ngelenggai? Karena musibah di mana-mana. Aceh gempa bumi, tsunami, Jogja gempa bumi, demikian juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Orang langsung berpikir dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang ketujuh, yang menurut Ronggo Warsito, kalau ini beliau tidak nyebut nama, dan ini susah untuk ditafsirkan. Karena cuma sampai 7. Indonesia itu akan mengalami kemakmuran bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kalau Indonesia punya tipikal pemimpin yang ketujuh. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Ratu Tanpa Mahkuto. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya, menjadikan ulama sebagai panutannya. Tapi ingat, Ratu Tanpa Mahkuto.
Begitu banyak kekuasaannya yang dikerdilkan. Orang langsung nyebut, apakah ini pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf? Pertanyaannya, kenapa ratu tanpa mahkota? Gara-gara embel-embel petugas partai seolah-olah berkuasa tapi tidak punya mahkota. Tapi dengan segala keterbatasannya mampu menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kalau yang nomor 7 ini kemudian menjadi tipologi bukan sosok. Kemudian dalam bahasa lain disebutkan siapakah presiden berikutnya. Yang pertama, banyak mufasir ramalan Ronggo Warsito atau firasat Ronggo Warsito yang menyatakan bahwa pemimpin Indonesia adalah yang mampu meneruskan gerak langkah Presiden Joko Widodo, yang dianggap mampu untuk membawa misi-misi Presiden Joko Widodo, sehingga apa? Program-program Pak Joko Widodo tidak akan hilang. Nah, pertanyaannya itu siapa? Tapi kalau menurut Jongko Joyoboyo, Presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.